Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi dan doa hari Sabtu. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan dan doa dengan tema persekutuan yang terambil dari nat kita, yaitu Ibrani 10 ayat 25 yang berbunyi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat dalam melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebagai pengikut Kristus, kita harusnya tetap ikut dalam kumpulan atau berkumpul. Dalam hal ini bisa dikatakan bersekutu dengan orang percaya atau jemaat. Jangan malas, apapun alasannya, yaitu menjadi malas, melainkan kita harus terus semakin giat saling menasihati, sementara sama-sama menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berbunyi, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini, saudaraku, perlu selalu diingatkan supaya kita selalu berkumpul, bergiat, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Tidak boleh santai. Kalau hal ini terjadi, saudara, ini bukan kataku, melainkan firman Tuhan yang dikutip dari 1 Korintus 15 ayat 58b tersebut pada bagian akhir. Saudara yang kekasih, pada bagian lain saya ingin menekankan ini yang bersifat menguatkan bahwa ketika kita berkumpul atau bersekutu, yang tertulis dalam Matius 18 ayat 18. Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan juga sudah berjanji akan ada di tengah-tengah 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Matius 18 ayat 20, kehadiran Tuhan itu akan membuat hati kita berkobar, menyala-nyala, mendengar suaranya melalui firman-Nya dan tindakannya. Kumpulan sesama pengikut Kristus merupakan persekutuan yang saling membagi berkat rohani dan berkat materi, saling mengajar, saling mendoakan, saling menasihati, saling menguatkan, saling membangun dan menikmati perjamuan Tuhan bersama-sama. Contohnya dalam KPW, apakah itu KPW Yohanes, apakah KPW Matius, apakah itu KPW Lukas dan Timotius. Semua itu juga bisa membangun hubungan persekutuan yang baik. Juga ditambah ibadah hari Minggu, ada juga sekolah Minggu, pelayan ibadah, dan masih banyak yang lainnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pertemuan yang seperti itu tidak akan membosankan atau membuat orang percaya menjadi malas, bahkan semakin menguatkan kita. Amin, saudara. Amin.
Kehadiran Tuhan secara nyata membuat semua anggota bersemangat ketika mendengar pesan Tuhan yang khusus bagi tiap pengikutnya. Doa-doa yang dinaikkan secara pribadi dan bersama-sama. Mungkin ada langsung dijawab oleh Tuhan, mungkin harus menunggu, mungkin harus tunda, dan sebagainya. Itu sesuai janjinya. Semangat atau jemaat dapat menikmati semua karunia roh yang ada untuk membangun jemaat ketika orang percaya diberikan kesempatan untuk melayani karunia roh yang ada padanya dengan sopan, teratur, dan membangun. Dalam 1 Korintus 14 ayat 12. Kalau pertemuan Kristen terus-menerus menolong atau hanya menonton beberapa orang di panggung, maka lambat laun atau cepat atau lambat akan menimbulkan kebosanan dan membuat orang menjadi malas, karena cara itu tidak mendorong orang menjadi dewasa rohani dan tidak memperlengkapi orang untuk menghadapi peperangan rohani dalam hidup nyata sehari-hari. Saudara sekalian, orang Kristen yang dewasa rohani tentunya akan terus bersemangat melakukan segala perintah Yesus Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga tidak akan undur dari kumpulan orang percaya yang saling membangun meskipun jemaat itu tidak sempurna. Kita harus menggunakan karunia roh yang ada pada kita untuk membangun jemaat, bukan untuk meninggalkannya. Kalau ada dari antara kita yang saat ini sedang meninggalkan jemaat dengan alasan apapun, sekaranglah waktunya untuk bertobat dan mengaku kepada Tuhan. Lalu kembali lagi giat dalam jemaat untuk saling membangun dengan sesama pengikut Kristus yang mengasihi Tuhan dan menaatinya. Saudara sekalian, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya firman Tuhan akan menguatkan kita semua. Sebelum berakhir, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terpujilah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Sekali lagi kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kami diberi kesempatan untuk sudah merenungkan firman ini. Biarlah firman ini, kata-kata kami yang kami sampaikan, kiranya boleh menguatkan, bukan sekedar dari mulut kami. Ini adalah firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.